Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadhani. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Mamuju, program studi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama yaitu Islam dan pemberdayaan perempuan. Semua agama sejatinya mengajarkan tentang kebaikan. Makhluk hidup setara di mata Sang Pencipta. Nah, sama halnya dengan laki-laki, agama Islam memandang kaum perempuan setara, bahkan memuliakannya. Hal tersebut tidak hanya tercantum dalam ayat suci Al-Quran, namun juga melalui perlakuan Rasulullah SAW terhadap kaum perempuan. Dan hak perempuan itu diberikan setelah datangnya agama Islam di muka bumi ini. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang memberikan izin kepada perempuan untuk ikut dalam medan perang. Dan Rasulullah SAW juga yang memproklamirkan kemerdekaan perempuan ini. Ya. Poin kedua yang akan saya bahas adalah bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap isu-isu perempuan. Nah, sebagai paham Islam yang berkemajuan, maka Muhammadiyah memang harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan apapun yang terkait dengan perempuan. Muhammadiyah harus hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak salah langkah. Nah, maka dari itu Muhammadiyah mendirikan suatu organisasi yang dibentuk oleh Siti Walidah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi itu adalah organisasi Aisyah yang didirikan pada tanggal 19 Mei tahun 1917 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah. Nah, organisasi Aisyah ini memiliki tujuan sebagai wadah pergerakan kaum wanita Muhammadiyah. Nah, ada kisah di balik pendirian dari organisasi Aisyah ini. Pada saat rapat pembentukan atau rapat yang diadakan oleh Muhammadiyah sebelum mendirikan ini, sebenarnya nama yang diusulkan pertama yaitu nama Fatimah. Namun tidak disetujui oleh beberapa anggota rapat yang hadir pada waktu itu. Maka Kiai Haji Farudin mengusulkan nama Aisyah dan kemudian disepakati bersama pada rapat tersebut. Organisasi Aisyah ini terinspirasi dari nama istri Nabi, Aisyah, yang dikenal dengan cerdas dan mumpuni. Nah, kalau dilihat lebih jauh, nama Muhammadiyah ini berarti Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Nah, berarti kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan lahirnya organisasi Aisyah ini, maka Aisyah ini dapat menjadi organisasi yang akan berdampingan dengan Muhammadiyah untuk berjuang memperjuangkan agama Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam sebagai pendiri dari Muhammadiyah ini telah memberikan beberapa pesan kepada para wanita yang termasuk dalam organisasi Aisyah ini. Ada beberapa pesan yang pertama yaitu secara ikhlas menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakatnya, tidak menghendaki sanjung puji, tidak mundur selangkah karena dicela. Nah,
Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menginginkan kita sebagai wanita haruslah selalu ikhlas dalam mengembangkan tugas yang telah diberikan kepada kita. Sebagai wanita kita juga jangan terlalu senang dipuji atau senang disanjung-sanjung lah atau apapun itu. Dan kita juga sebagai wanita harus tidak pantang menyerah, tidak mundur walaupun ada yang mencela atau yang tidak suka kepada kita. Nah, saya rasa itu makna dari pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama ini. Nah, yang kedua, pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kedua yaitu penuh keinsyafan bahwa beramal itu haruslah berilmu. Nah, poin pentingnya di sini kalau kita beramal itu kita harus memiliki ilmu dulu. Kita haruslah berilmu. Nah, pesan yang ketiga yaitu janganlah kita mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Allah, nah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan kepada kita. Janganlah kita menganggap ini tidak sah, padahal sebenarnya kita ingin menghindari suatu tugas yang diberikan kepada kita. Nah, seperti itu kira-kira pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketiga. Nah, yang keempat, pesannya yang adalah membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam dan menjaga persaudaraan seperjuangan. Jadi tekad kita harus bulat untuk memperjuangkan ajaran Islam ini. Nah, teman-teman, poin selanjutnya yaitu program-program pemberdayaan perempuan muslimah Indonesia. Nah, Aisyah ini diharapkan mampu menunjukkan komitmen untuk memajukan masyarakat Islam Indonesia. Nah, Aisyah ini memiliki banyak program, antara lain mengembangkan bina usaha ekonomi keluarga Aisyah dan juga membina UMKM. Ada di beberapa bidang, yang tadi itu saya sebutkan adalah di bidang ekonomi, terus ada juga di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini Aisyah itu membina PAUD, TK, SD, Ibtidaiyah, SMA, SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Ada beberapa yang dibina oleh Aisyah. Terus di bidang keagamaan Aisyah itu membina majelis taklim, ada juga pembinaan terhadap keluarga sakinah, dan bahkan organisasi Aisyah ini juga menerbitkan suatu buku tentang bagaimana dakwah Islam itu sendiri. Nah, itu di bidang keagamaan. Ada juga di bidang kesejahteraan sosial, bagaimana di dalam organisasi Aisyah ini kepeduliannya terhadap kaum duafa itu luar biasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin juga. Nah, poin selanjutnya yaitu bagaimana jaringan kerjasama dalam negeri dan pembinaan yang dilakukan Aisyah. Ada beberapa jaringan kerjasama dalam negeri, yaitu pembinaan PKK, ada Yayasan Sayang Ibu, ada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Nah, tidak hanya di dalam negeri, organisasi Aisyah juga memiliki kerjasama di luar negeri seperti UNICEF, UNESCO, kedutaan dan banyak yang lain. Jadi organisasi Aisyah ini bukan hanya di dalam negeri saja, tapi juga memiliki jaringan kerjasama di luar negeri. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi Aisyah ini sangat berkembang ya. Dan kita juga mendapat mengambil kesimpulan bahwa posisi Aisyah dalam Muhammadiyah itu sebagai suatu organisasi otonom yang memang diperuntukkan untuk perjuangan wanita muslimah. Nah, organisasi Aisyah ini berasaskan amar ma'ruf nahi munkar dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah.
Aisyah selalu berkembang dan meningkat seiring berjalannya waktu, dan Aisyah tumbuh sebagai organisasi yang meluas ke segala penjuru. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan yang pertama kali akan memoles, membina, dan membentuk generasi bangsa. Nah, oleh karena itu, perempuan dikatakan sebagai madrasah pertama untuk putra-putri bangsa. Nah, maka dari itu Muhammadiyah melalui Aisyah terus melakukan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan kepada ajaran agama. Nah, demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohonlah dimaafkan, dan semoga di kesempatan berikutnya diberikan kesempatan untuk menampilkan beberapa sajian lagi tentang kemuhammadiyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.